Halo, selamat datang di podcast Komik Indo. Bulan November kan biasanya podcast Komik Indo bahas komik-komik horor. Nah, mungkin di tahun ini akan sedikit berbeda. Tetap tentang karya horor, tapi kali ini sekalian ngintip dapur produksi komiknya. Kali ini kita bakalan cari tahu karya dari sebuah circle yang cukup jadi banyak omongan di awal tahun inilah. Karya yang mau kita bahas kali ini berjudul Not Available, karya Novarium. Ya, karena ini adalah episode intip dapur produksi, kali ini gue ditemenin sama tamu spesial dari tim Novarium. Di sini ada Kang Hadias Hanafi dan Kang Bud Kalon. Halo Kang, apa kabar? Halo. Halo. Alhamdulillah baik. Kumaha damang? Alhamdulillah sehat. Pangestu diri. Gue juga baru tahu ternyata kalian berdua ini orang Sunda gitu. Betul. Sunda aja apa kita ini? Wah jangan, kasihan pendengarnya. Iya sih, jangan. Kayak ayah sesi khusus nah. Iya. Ya, kayak sesi khusus lah ya Sundaan mah. Off cam. Oke, siap. Ya, ngomong-ngomong, makasih banyak udah mau diundang di podcast Komik Indo sebagai perwakilan Novarium, Kang. Turnuhun pisan. Iya, sama-sama. Ya, mungkin buat teman-teman yang suka sama komik-komik indie atau udah datang ke event lokal, harusnya sih nggak asing ya sama Novarium. Tapi kalau belum familiar ya mungkin bisa gue bilang Novarium ini circle yang ya isinya artis-artis keren lah. Kayak BW Usagi, ada Meow, Krabokalip, Bakti Abe, ada Benny Soga. Termasuk juga dua artis yang nemenin kita kali ini, Kang Hadias sama Kang Bud Kalon. Kalau Kang Hadias Hanafi ini setauku selain komikus, Kang ilustrator sama animator juga ya? Betul, sebenarnya kalau kerjaan utama saya itu di bidang motion graphic. Jadi saya freelance di advertising agency, jadi bikin iklan, editing video, dan lain-lain. Jadi kalau main jobnya sih sebetulnya itu. Baru si sampingannya itu lebih ke ilustrasi. Oke, iya. Kang Hadias nih karya yang mungkin cukup notable ya, mungkin yang lu sempat dengar juga karyanya Dunkerlot ya. Itu kalau nggak salah sempat jadi rank 3 di monthly award-nya Manga Plus Creator ya. Betul. Nah, kalau Kang Bud Kalon ini selain komikus, ilustrator, terus juga world building tuh konsep artis berarti ya? World builder aja itu nggak jadi si cerita utama. Jadi tapi sebenarnya saya kan lulusan interior, jadi kadang sampai tahun kemarin masih sering berkecimpung di biro-biro interior juga. Oh, I see. Desain ruangan gitu-gitu berarti ya? Ya. Oke, iya. Aku tadi sempat ngecek juga, ngeliat ilustrasi yang ngebikin bahasa sendiri itu keren banget sih. Kalau untuk lu yang mungkin cukup familiar dengan karyanya Kang Bud Kalon, mungkin sempat denger juga komiknya yang berjudul Tagalumpuk ya. Kalau nggak salah itu jadi juara pertama di Mavi 6 kemarin ya. Betul. 2022. Itu Mavi berapa ya? Mavi kemarin tuh Mavi lupa. Bukan yang tahun kemarin kan, tahun sebelumnya lagi kan ya? Ya, lupa. Iya, pokoknya 2022. Pokoknya bukan yang tahun kemarin aja, tapi tahun kemarinnya lagi. Ya. Itu bisa dibaca juga karyanya di web komik ya? Ya, di Betul, di komik.com. Ya, siap. Nah, ini kan mungkin aku bisa cukup banyak dapat info lah tentang Akang berdua ini di lautan dunia maya gitu ya. Tapi terkait Novarium, jujur nih aku masih belum bisa dapat banyak informasi. Soalnya Novarium sendiri kan baru keluar di akhir 2023 apa awal 2024 gitu kan ya? Lebih tepatnya 1 Januari sih kita launchingnya sih. 1 Januari persis. 2024. I see, oke. Iya, 2024 tahun ini persis. Awal tahun banget berarti ya. Betul. Tahun 2024. Oke. Nah, ini mumpung ada perwakilannya dari Novarium nih. Aku mau nanya dulu nih, Kang. Boleh diceritain nggak Novarium tuh apa sih? Organisasi apa? Studio kah atau circle aja atau gimana? I see. Sebenarnya ini juga banyak ditanyain sama teman-teman yang cukup penasaran gitu sama Novarium. Kemarin waktu pas di event-event juga banyak yang nanya. Kalau kami ya, mungkin saya mewakili teman-teman yang lain, sebetulnya lebih nyaman menyebut kami sendiri sebagai circle kali ya. Lebih nyamannya gitu, karena kan masih ngerintis dan juga secara skala produksi masih belum sebesar studio lah gitu. Tapi proyeksi kedepannya itu kami pengennya jadi studio yang memang rutin rilis series atau rilis IP sendiri gitu. Jadi bukan tipikal yang ngerawat IP orang gitu, tapi kita pengen rilis IP sendiri sih.
gitu. Jadi kalau untuk sekarang mungkin kita lebih nyamannya disebutnya circle sih. Oke, inilah ya status sekarang masih circle. Betul. Mungkin kedepannya akan berubah, siapa tahu gitu ya. Betul. Oke. Nah kalau Novarium sendiri ada filosofisnya nggak sih, namanya apa gitu? Nah, Atau ini sesuatu kode yang harus kita pecahkan juga kayak di Comic Not Available? enggak sih. Ini kebetulan kalau di Novarium itu kalau soal bahasa, soal nama, ini ahlinya Kang Budkalon ini sih, Kang Budi ini. Oke. Boleh coba dielaborasi Kang. Semua ini dari obrolan dulu sih waktu pas kayaknya pertengahan Demon Pepito ya. Iya. Jadi kan sebenarnya kami tuh konsep awal dari si Novarium ini tuh kami ingin menelurkan karya gitu. Jadi kata kuncinya itu adalah menelurkan sesuatu. Nah terus dari situ ya kami kayak cari-cari gitu beberapa ungkapan, terus beberapa kata kunci lain. Dan dari situ kami kayak nemu gitu, ya udah. Saya kan kalau menelurkan itu ya telur gitu. Berarti kita nyari tuh wadah telur gitu. Jadi ditemukan ya itu adalah si ovarium gitu. Oke. Ovarium itu kan literally itu tempat penyimpanan telur gitu. Iya. Terus kata lainnya itu kami nggak mau kalau cuma menelurkan karya tapi jelek kan ya sama aja bohong gitu. Jadi kami ingin menelurkan karya yang baru. Akhirnya kami nambahin di depannya itu Nova dan Ovarium, jadinya Novarium. I see. Ya kalau filosofi sih dari nama itu maknanya ya cuma itu. Novarium itu ingin menjadi tempat menelurkan karya-karya yang baru. Tuh. Keren sih, keren. Sama mungkin ini sih Mas, si Nova itu kan sebetulnya bisa diartikan juga sebagai bintang gitu. Iya. Supernova kan. Ya, supernova. Jadi kami sih pengennya ya harapannya ya di masa depan bisa jadi bintang lah gitu. Amin. Aku cukup yakin sih Novarium petnya bisa mencapai itu gitu. Mudah-mudahan. Amin. Insya Allah. Amin. Tadi sempat nyinggung juga soal Demon Pepito ini. Aku juga sempat ngecek kan, Novarium kan ada karya karsanya juga. Betul. Dan kalau di karya karsa tuh Demon Pepito dipublish sama akunnya Novarium juga. Betul. Nah ini orang-orang di Demon Pepito ini memang orang-orang Novarium juga ya? Beda sih. Sebenarnya ini juga mau konfirmasi juga soal yang tadi Mas Safi sebut soal yang ada Bakti AB, BW Usagi. Jadi memang kami ini kalau tim inti dari Novarium itu ada 7. Tapi ada 7-nya itu kalau konteksnya yang Not Available kemarin nggak sama BW Usagi dan nggak sama Bakti AB. Oh gitu. Jadi mereka tuh ibaratnya mungkin kalau di perusahaan tuh kayak anak magang kali ya. Kami itu sama-sama sering main bareng, tapi untuk circle ini kebetulan kami nggak satu circle lagi di Novarium. Pun juga ketika di Demon Pepito. Jadi di Demon Pepito itu ada Ika, Andia Ningsih itu yang bikin judul, apa sih judulnya Ika tuh? Bud, mana ingat nggak? Guild, Night Guild. Ya ada lah, pokoknya itu juga teman main, kenal juga, tapi memang nggak masuk circle Novarium. Jadi kemarin tuh salah satu pendasaran kami bikin Novarium juga punya satu visi sih. Jadi kalau misalnya ada teman main yang memang visinya berbeda ya nggak masalah juga, tapi tetap main lah. Jadi statusnya itu kayak BW Usagi, Bakti AB, sama Ika kemarin itu lebih ke magang. Nah kalau statusnya Demon Pepito sebetulnya dari dulu itu kami udah senang bikin komik, pengen bikin komik terus dan pengen sharing passion yang sama. Nah akhirnya sebetulnya keinginan untuk membuat circle itu sudah ada dari lama, tapi baru mulai serius itu di Novariumnya. Jadi mungkin Demon Pepito tuh kayak apa ya? Kayak pra circle. Jadi waktu itu belum seproper Novarium lah gitu. Tapi draft awal ya. Betanya lah gitu ya. Betul, tapi arahnya mau ke sana, pengen bikin circle yang proper aja gitu, proper in general gitu, proper dari sisi project gitu ya, proper dari sisi marketing dan segala macam. Basically sebenarnya dari awal itu semuanya teman main. Kalau gitu boleh ini nggak disebut tim inti dari Novarium tuh siapa aja? Boleh dong. Ada saya, ada Budi, ada Benny Soga, ada Meow, ada Krabokalips. Udah berapa tuh? 5. Saya, Budkalon, Benny Soga, Meow, Krabokalips 5, terus Galang sama Sui. Oke. Dan itu sebenarnya masing-masing punya keahlian khususnya masing-masing. Jadi memang sengaja, kalau saya emang sengaja kayak Profesor X gitu kayak. Bilang-bilang kayak ini gitu. Gitu. Jadi kayak misalnya Galang itu nggak terlalu fokus di nulis komik, tapi kemampuan cosplaynya bagus. Jadi kalau props, karena kan kemarin kita juga sering pakai props. Kalau props kita sangat mengandalkan Galang juga. Oh, berarti kemarin yang konsep kalian pakai baju jas betul, itu? Betul. Oh, oke, I see. Jadi pokoknya konseptual yang berbau-bau crafting itu ke Galang karena memang dia senang banget cosplay. Jadi memang punya ininya masing-masing. Misalnya Eric karena udah di perusahaan segala macam, saya kasih tugas yang berhubungan sama itu. Jadi memang sengaja nyari yang punya keahlian-keahlian khusus aja gitu.
Tapi basically semuanya sama-sama teman main dulu. Oke. Tadi udah cukup 1, 2, 3. Udah sih 7 ya, 7 ya. 7. Iya itu 7. Kecuali nanti mau merekrut mutan lain kan. Betul, nanti. Tapi sekarang lebih fokus ke teman-teman main dulu sih. Makanya kan kemarin tuh yang kayak Bakti AB sampai Osa gitu sama-sama teman main juga. Tapi coba-coba lah ya, coba-coba. Trial gimana? Oke, I see. Oke, nah ini pengen nanya juga kan di Novarium saat ini statusnya masih circle gitu ya. Circle betul. Tapi bisa dibilang cukup terkonsep dan aku ngelihat ada keseriusan gitu di pembuatan karya kalian. Ya walaupun tadi bilang ini teman main, tapi tetap aja ini teman main yang profesional gitu. Betul. Pengennya sih gitu sih mas. Ini aku pengen nanya juga sih, menurut kalian berdua kalau idealnya circle tuh seperti apa sih kalau sudut pandang kalian? Circle ya? Budi. Ideal ya. Sebenarnya kalau soal ideal yang apa ya, yang benar-benar ideal kan sebenarnya kami juga lagi masih nyari gitu kan. Tapi kalau misalnya mau ngambil satu kata kunci, kayaknya harus visi yang sama sih. Iya. Kita harus seenggaknya punya visi yang sama. Mungkin caranya agak beda-beda ya untuk mencapai si visi itu tuh. Tapi seenggaknya kalau misalnya kita udah punya visi yang sama, seenggaknya kita ketika berembuk gitu, kita bisa ngasih patokan untuk masing-masing. Dan metode ini tuh kan baru bisa kita dapat, kayak misalnya saya sama Hadias itu bisa ngedapetin langkah yang sama itu karena ada kedekatan gitu. Betul. Udah sering main, udah sering ngobrol. Kita kayaknya ketemu 2015 gak sih? Lupa bang. Iya, pokoknya udah lama lah, udah teman main lama sebenarnya gitu. Ya, jadi nggak harus dari pertemanan, tapi bagusnya kalau itu tuh circle tuh supaya bisa kompak ya harus dari teman gitu. Kalau misalnya emang udah kenal tuh itu jadi nilai plus gitu loh. Dan mungkin kalau yang profesional ya, sebenarnya kami juga rasanya emang agak ngemisahin gitu, mana yang profesional, mana yang lagi main-main gitu. Betul. Tapi itu semua tetap harus ada guidernya gitu, yang nge-guide itu. Dan untuk circle kayak kami ya, karena kami nggak punya struktur organisasi yang ketat gitu, jadi kayaknya hal yang bisa menjadi perekat itu tuh si sense of belonging. Jadi mau saya, mau Hadias, mau Benny Soga, semua itu harus punya rasa bahwa oh ini tuh milik saya loh. Project ini tuh bisa ada kalau saya ikut andil gitu. Kalau misalnya kita udah punya sense of belonging, kita nggak lempar-lempar tanggung jawab, nggak apa gitu. Betul. Dan bagusnya semua itu harus ada tanpa paksaan. Iya. Iya, kalau kita udah ngerasa part of something atau kita memiliki itu juga kepeduliannya pasti ada ya, tinggi gitu ya. Betul. Iya, betul. Memang sebenarnya nggak sesederhana teman main terus jadi bisa circle, nggak juga sih. Saya termasuk orang yang nggak percaya sebenarnya kalau ngomongin circle ya, atau sesuatu yang lebih kompleks kayak studio atau apapun itu, kayaknya memang nggak bisa pure karena pertemanan. Cuman memang kalau berangkatnya awalnya dari pertemanan, kita udah nggak perlu lagi nyari chemistry, udah nggak perlu lagi nyari tahu visinya sama atau enggak, kan udah tahu sama tahu gitu. Tinggal PR-nya itu apakah mereka punya sense of belonging yang sama kayak kita atau enggak gitu. Kalau enggak ya udah nggak usah ikut circle. Toh kan nggak masalah juga, nggak satu circle bisa tetap main sebenarnya. Iya, gitu. Tetap bisa jadi teman kan. Tetap bisa jadi teman, biasa aja sebenarnya. Iya sih. Setidaknya kalau udah teman duluan, ada beberapa step awal yang bisa di skip lah ya. Maksudnya kayak pertemanan atau apa. Udah sepaket. Betul. Sip. Betul. Nah ini tadi juga kan ngomongin punya visi yang sama gitu ya. Betul. Berarti kan Novarium sendiri punya visi kan? Boleh tahu nggak visi yang kalian pegang sama-sama itu apa? Waduh. Adios. Ini apa ya? Ini mungkin kasarnya aja kali ya. Iya. Di awal kan sebenarnya udah sempat di-mention juga ya soal tujuan besarnya kami itu kan pengen jadi studio yang menelurkan series atau IP sendiri. Mimpinya kan gitu ya. Mimpi jangka panjangnya tuh itu. Nah, sebenarnya kalau saya pribadi, kalau ini lebih ke saya pribadi ya, dan kebetulan memang diamini sama teman-teman yang lain, saya sih melihat nggak banyak ya komik-komik lokal di pasaran yang apa ya istilahnya tuh, secara konsep tuh bener-bener memegang teguh pakem dari manga gitu. Orang tuh baik komikusnya atau si pembacanya tuh banyak yang mengkerdilkan manga tuh sebagai sebuah style visual. Ada banyak orang yang bilang kalau manga itu yang penting matanya besar, hidungnya kecil, kepalanya bulat. Jadi looks-nya tuh cuma secara visual aja gitu. Padahal menurut saya pribadi nggak sesederhana itu. Gaya penceritaan manga itu agak sedikit berbeda. Bukan berarti beda banget ya, tapi memang beda gitu, gaya penceritaannya berbeda, fokus yang dipakai berbeda gitu, punya rules yang berbeda. Dan itu tuh kadang-kadang nggak sekedar permukaan aja, tapi juga hal-hal yang teknikal banget gitu.
Misalnya kemarin saya sempat bikin satu soal betapa penggunaan screen tone itu tuh khas banget gitu di manga gitu ya. Meskipun mungkin orang bisa berdalih kan itu kan cuman estetik, elemen estetik ya, visually gitu kan sebenarnya nggak terlalu penting. Nah, saya kurang setuju. Menurut saya salah satu style khasnya visualnya manga itu kan screen tone. Jadi mau nggak mau kalau kamu pengen bikin sebuah karya komik yang disebut manga gitu, maka ya mau nggak mau harus belajar screen tone. Sesuatu yang selama ini juga sering banget diremehkan sama teman-teman komikus yang lain. Bukan dalam artian merendahkan ya, tapi memang saya ngerasanya yang bener-bener memegang teguh pakem dari manga tuh belum banyak lah gitu komik-komik lokal tuh. Nah harapannya semua karya-karya yang nanti ditelurkan sama Novarium, baik itu bentuknya one shot, IP sendiri atau series, itu bener-bener sebuah karya yang memegang teguh si pakem ini gitu, pakem pembuatan manga. Sih. Berarti kita sebagai pembaca bisa expect kalau karya-karya Novarium selanjutnya pasti akan menggunakan pakem-pakem manga gitu ya. Betul. Pendekatannya ke situ. Terlepas dari style yang dipakai ya. Maksudnya style itu kan style visualnya ada yang mungkin lebih ke realis, semi realis, kartun, tapi ya secara nafasnya tuh kita pengennya sih manga banget gitu. Dari gaya penceritaannya, dari delivery-nya dan macam-macam. Kayak apa sih? Ini mau dikoreksi ya karena aku juga nggak begitu tahu, tapi kayak yang tipe delivery untuk Kisho Tensoku itu oh iya, plottingnya berbeda juga kan dari manga juga kan. Betul Kisho Tenketsu betul. Yeah. Jadi strukturnya mungkin yang paling terkenal ya, bahasa yang paling simpelnya tuh struktur 4 babak. Sedangkan yang sering dipakai sama banyak orang tuh kan struktur 3 babak. Betul. Dan kalau biasanya gaya penulisan biasa itu fokus di konflik dan klimaks biasanya. Sedangkan di gaya penulisan manga itu nggak ada konflik pun bisa jadi cerita gitu. Karena fokusnya bukan di konfliknya tapi lebih di journey-nya, lebih di idenya, lebih di konsepnya gitu. Banyak kok komik-komik manga yang sebenarnya kalau dicari ya kayak konfliknya apa gitu. Sebenarnya banyak banget komik-komik, terutama misalnya kemarin kan lagi rame tuh yang kayak Salan Manga gitu. Itu banyak banget karya-karya teman-teman yang bagus-bagus. Bisa dibilang ya secara kasar gitu, nggak ada konfliknya. Nggak ada konflik yang misalnya sampai harus bertarung dengan apa atau misalnya mengejar apa gitu, nggak ada. Bisa membuat sebuah cerita tanpa sebuah konflik yang distinct gitu. Iya. Tapi tetap ada sesuatu yang bisa di-delivery dan diterima sama pembaca gitu ya. Betul. Ya, tetap ada tensinya. Betul. Yes. Wah keren sih. Aku juga tidak ya mungkin buat anak-anak 90-an kayak aku terbiasanya memang sama manga. Betul. Tapi belum pernah memikirkan sampai sejauh itu kayak kalian sih. Keren sih. Iya. Pengennya sih begitu ya. Harapannya sih mudah-mudahan bisa ke arah situ. Oke. Kalau gitu saya mungkin pengen coba masuk ke karya Novarium yang kemarin ya, yang not available gitu. Mungkin boleh diceritain dulu premis cerita dari masing-masing. Ya punya Kang Bud Kalon sama Kang Hadias. Premis dari cerita kalian masing-masing itu apa sih? Siapa dulu nih? Budi dulu kan? Bebas, orang aja. Boleh. Boleh Kang Budi dulu. Ini tuh mungkin sebelum ke premis tuh kayak konsepnya dulu ya. Soalnya kadang kalau misalnya bikin cerita orang suka dari si konsepnya dulu gitu, yang super abstraknya. Kan sebenarnya ini tuh si kompilasi yang not available itu kami beranjaknya dari si genre gitu. Genrenya itu adalah si cosmic horror. Jadi saya ingin nyoba eksplorasi yang dekat ke situ. Tapi nggak fokus di kalau orang-orang kan nganggapnya mungkin cosmic horror itu di entitas gitu. Tapi kami ingin nyoba dekatnya itu ke yang dekat ke manusia. Jadi ketika saya mikirin premis cerita, saya tuh mikir sesuatu yang dekat, dan yang saya dapat tuh adalah si voyeurism dan consent. Voyeurism itu kan berarti ternyata selama ini tuh ada yang dalam tanda kutip melihat kita, mengawasi kita tanpa kita sadari dan ya tanpa konsen kita gitu. Dan itu tuh di luar batas kita untuk menghalangi itu tuh. Nah itu, jadi kedip-kedap tuh literally basicnya itu aja, voyeurism dan consent. Consent tuh ngintipnya ya? Maksudnya kan? Intinya sih tanpa itu ya, consent tuh intinya kan kalau consent tuh tanpa persetujuan gitu kan. Ya. Kayak orang ngintip, kan voyeurism dan consent itu kan literally hal yang sangat menakutkan kan itu. Oh iya sih. Iya. Hal yang kamu mau kan, misalnya kamu lagi ya mau mandi gitu, terus ada orang ngintip gitu, terus ketika kamu tahu pun ada yang ngintip, kamu gak bisa berbuat apa-apa gitu, karena itu di luar batas kemampuan kamu. Nah itu yang saya eksplorasi itu. Kalau dari punya Kang Hadiah sendiri, konsep atau premis dasarnya tuh di apa? Sebenarnya saya sama Budi tuh workflow-nya agak sedikit mirip ya. Nggak sama tapi agak sedikit mirip. Jadi memang saya tuh kalau bikin komik, selalu nafas pertamanya tuh bukan pengen bikin premis yang kayak gimana, tapi saya mau nyampein apa sih gitu. Karena menurut saya komik tuh salah satu medium yang menarik ya untuk digunakan ketika kita pengen menyampaikan sesuatu gitu.
Sama kayak medium-medium lain lah gitu. Orasi misalnya, lagu apa segala macam. Nah, sebenarnya secara workflow tuh mirip banget sama Budi. Jadi saya mikir itu konsep dasarnya dulu. Saya mau ngomongin apa sih gitu. Di komik saya yang kemarin yang judulnya Dawn itu, konsep dasarnya tuh saya ngerasa ada hal di dunia ini yang memang sebaiknya tuh nggak boleh diotak-atik gitu sama manusia. Karena bisa jadi pemahaman manusia yang rendah gitu terhadap alam semesta atau misalnya keadaan di sekelilingnya bisa jadi berdampak besar karena mereka teledor nganggap itu tuh hal yang remeh. Misalnya kayak buang sampah sembarangan gitu. Ada banyak orang yang merasa bahwa itu tuh hal kecil, hal remeh, nggak akan mungkin berdampak besar gitu. Padahal ketika itu dilanggar gitu, dampaknya tuh masif banget. Bukan cuma masalah banjir gitu, tapi misalnya bisa global warming lah apa segala macam gitu. Nah itu si konsep dasarnya sebetulnya itu. Ada hal di dunia ini yang sebaiknya tuh emang nggak boleh dianggap sepele, nggak boleh diotak-atik gitu sama manusia gitu. Itu sih sebenarnya konsep dasarnya. Tapi kalau dari segi premis, nah ini saya juga agak kesulitan kemarin tuh waktu pas mengerjakan karena memang tidak begitu familiar dengan si tema ini. Cuman ter-challenge lah ya gitu. Nah saya cari apa ya kira-kira yang deket dengan konsep yang mau saya bawa gitu. Oh kayaknya ini nih. Kayaknya seru juga kalau misalnya ide ceritanya adalah gimana jadinya ya kalau ada orang OCD. Tau kan mas orang OCD yang dia tuh kadang-kadang suka gatel gitu sama hal kecil yang kayak gelas posisinya salah dikit pengen dibenerin gitu kayak gitu. Nge-rearrange semua gitu ya. Bener. Akhirnya saya punya ide premis gimana ya jadinya kalau ada orang OCD yang suatu hari itu nge-rearrange sesuatu yang harusnya nggak boleh di-rearrange gitu. Sebenarnya nafasnya tuh itu tadi, nafasnya tuh pengen ngasih tahu bahwa ada hal di dunia itu yang sebaiknya nggak boleh diotak-atik gitu. Cuman pakai pendekatan cosmic horror gitu. Gitu sih kalau saya. Berarti masing-masing dari kalian pun untuk komik yang di Not Available ini sendiri explore juga ya? Maksudnya bukan sesuatu yang biasa kalian. Betul. Meskipun mungkin kami atau saya lah ya, saya nggak bisa ngomong sama teman-teman yang lain, tapi kalau saya sendiri mungkin masih kurang deep, kurang dalam. Tapi kalau pertanyaannya apakah itu ada proses pencarian? Oh ada. Kita diskusi, kita nonton bareng, kita juga banyak baca-baca cerpen-cerpen yang temanya mirip dan segala macam. Jadi kalau konteksnya di pencarian pasti ada. Saling editorial juga, saling ngasih masukan juga. Nah itu aku penasaran sih. Dari konsep ide awal kalian brainstorming bareng atau punya konsep lempar terus dikomentarin sama yang lain apa gimana? Enggak sih, dari awal tuh memang brainstorming bareng. Sebenarnya kan yang perlu diluruskan bersama itu adalah pemahaman soal si cosmic horror-nya. Karena kayaknya kalau saya nggak salah tangkep ya, yang cukup paham dengan tema cosmic horror, dalam artian cukup mengkonsumsi lumayan banyak kali ya literasi soal cosmic horror, kayaknya memang cuma Budi gitu. Yang lain tuh mungkin ada yang nonton tapi nggak tahu kalau itu cosmic horror, atau ada yang tahu tapi mungkin nggak nemu seramnya di mana gitu ya. Jadi memang hal pertama yang kami lakukan itu nyamain kepala dulu. Persepsinya harus sama dulu. Bahwa oh kita tuh pengen bikin komik yang kayak gini, kenapa ini yang diambil. Jadi emang semua proses keputusan tuh dilakukan dengan cara diskusi semuanya. Termasuk juga waktu pas nge-propose premis itu ya kita diskusi bareng. Kira-kira kamu kenapa nge-propose premis ini? Oh karena saya begini-begini. Oh kayaknya kalau itu mending ditambah ini deh, karena ini misalnya kurang kosmik atau apa. Jadi memang proses itu tuh ada gitu, proses diskusi dan proses penggalian tuh ada. Bahkan di akhir halaman juga kayak ngasih apa sih trivia ya. Tentang H.P. Lovecraft dan lain-lain juga kan di ininya. Di bagian akhir komik. Betul. Ini menurutku kalian ini sih Novarium tuh berani banget kalau kataku. Ada beberapa hal yang membuatku berpendapat kalian tuh sangat berani dengan Not Available ini. Yang pertama adalah ngambil tema cosmic horror ini. Soalnya kan ini menurut pandangan pribadi ya. Menurut pandangan pribadiku cosmic horror tuh bisa dibilang lumayan absurd atau rada susah dinalar gitu. Ya, dan juga jarang juga kan ya. Iya, dan jarang. Cukup jarang juga sih. Dan bahkan untuk horor di luar kosmik ya, beberapa ada yang bisa dibilang karyanya bisa lebih mudah attach ke pembaca saat mereka relate kan biasanya. Betul. Dan hal itu tuh ngebuat nggak jarang orang bikin karya horor ya, baik film atau cerita atau apapun, yang suka ngasih tag ini adalah kisah nyata. Gitu. Iya betul. Untuk sesimpel mempermudah dirinya biar orang lain attach aja gitu kan. Betul. Nah, sedangkan kan cosmic horror nggak bisa gitu kan. Ini adalah kisah nyata. Ya kali lu ngerasa tiba-tiba di langit ada yang ngeliatin lu terus gitu kan. Benar. Nah ini
apa yang ngebuat kalian ngerasa cukup pede untuk ngebawain cosmic horror ini ke pembaca gitu, yang mana ya tadi udah nggak banyak, terus juga pasti nggak bisa dibilang mudah untuk attach ke pembaca juga gitu. Sebenarnya yang cocok ngejawab ini tuh Budi, tapi mungkin saya pengen ngelurusin dulu sesuatu. Soalnya apa ya, saya juga dengar-dengar sempat dari teman-teman yang lain, kayaknya memang perlu diluruskan deh ini. Jadi memang boleh. banyak orang yang menganggap bahwa Novarium itu kedepannya akan membuat kompilasi atau cerita-cerita cosmic horror. Nah ini saya pengen meluruskan dulu nih. Sebetulnya kami itu tidak menspesialisasikan diri di cosmic horror. Sebetulnya ya. Gak apa-apa nih, ini habis ini ada yang patah terus kayak, wah habis ini aku tidak akan membeli lagi Novarium, nggak masalah lah. Langsung buang. Tapi sebenarnya ada pendasarannya. Kenapa kok kami itu di rilisan pertama milihnya cosmic horror? Jadi kami itu ngerasa betul sebetulnya tema ini tuh jarang banget diangkat, jarang banget dibahas ya sebagai sebuah produk di pasaran juga kita jarang banget nemu. Tapi justru dengan menelurkan karya yang seperti itu, seandainya kami bisa deliver secara maksimal ya, meskipun mungkin tidak sebagus yang kami bayangkan, tapi kami bisa coba push itu secara maksimal. Kami yakin sebagai sebuah circle baru, produk itu bisa ngebantu menaikkan awareness kami sebagai sebuah circle gitu. Jadi distinct lah gitu. Di pasaran tuh tiba-tiba muncul ada satu produk, terus kami coba olah dengan proper, pasti kan distinct banget ya. Orang tuh pasti ngelirik lah gitu. Jadi memang saat itu tuh kami percaya seenggaknya meskipun penjualannya tidak akan terlalu tinggi gitu, misalnya gitu. Pada saat itu kami memang berpikir penjualannya tidak setinggi yang sekarang gitu. Di luar proyeksi. Kami juga agak kaget waktu pas kemarin jumlahnya cukup tinggi, padahal ekspektasinya udah lumayan rendah. Tapi minimal kami tuh harapannya bisa menarik perhatian banyak mata lah gitu dengan merilis tema cosmic horror. Mungkin gitu kami akan membuat itu lagi di masa depan, tapi saya pengen meluruskan dulu, sebetulnya kalau Novarium sendiri bukan circle yang mengkhususkan di cosmic horror gitu. Gitu aja sih. Tapi penjelasan yang tadi soal kenapa ngambil cosmic horror mungkin lebih enaknya Budi sih yang jawab. Gimana tuh Budi? Ya, kalau misalnya sebenarnya tadi kan bilangnya kayak ini tidak mudah relate gitu. Dan itu juga sebenarnya concern pertama kami gitu, kayak di sini emang ada ya yang ngerti cosmic horror gitu. Kan di sini kalau misalnya ngomongin horror pasti hantu dan kawan-kawannya gitu. Jadi sebenarnya hal pertama yang kami gali itu ketika ngomong cosmic horror ya, itu bukan di definisi yang mungkin cukup familiar bagi orang kebanyakan. Jadi orang kebanyakan pasti menganggap kalau cosmic horror tuh fokusnya tuh di entitasnya gitu, di Lovecraftiannya gitu. Nah, kami tidak ingin mengeksplorasi itu karena kami tahu ya kalau misalnya fokusnya itu di entitas ya sama aja tinggal ganti entitasnya dengan jurik, sama gak sih itu mah. Jadi agak cukup itu terlalu dekat, dan kami kan ingin nge-challenge juga kemampuan kami gitu. Akhirnya kami coba geser, kami nggak fokus di entitasnya tapi di eksistensialnya. Jadi ketidakberdayaan manusia dalam jagat raya gitu. Itu kan sebenarnya sangat relate gitu. Betul. Ketika misalnya ada salah satu anggota keluarga kita yang koma gitu, kan kita udah harus tawakal gitu. Kita itu di luar kemampuan kita gitu. Nah, kami itu mencoba pendekatan itu di luar kemampuannya. Jadi ya kami itu menitik beratkan di ketidakberdayaan umat manusia dalam menghadapi jagat rayanya. Jadi bukan di entitasnya, jadi bukan ada Tulu misalnya dan kawan-kawannya. Spaghetti monster or something. Makanya si tagline Not Available, kalau misalnya baca si postingan trailernya ya, si tagline-nya itu adalah komik ini akan menyingkap tabir tipis ketidakpedulian manusia atas jagat raya. Jadi kan manusia itu tuh kayak jagat raya itu kan sangat tidak masuk akal bagi manusia gitu. Tapi manusia itu bisa hidup kayak sekarang tenang karena manusia tuh nge-ignore itu. Jadi ada semacam ignoran itu tuh, ada semacam tabir tipis, tameng tipis gitu yang menjaga kewarasan manusia. Nah, kami itu tagline kami itu si Not Available tuh ingin mengikis tameng itu, si tabir itu, supaya manusia tuh paham lagi posisinya gitu, bahwa di luar sana tuh ada hal yang tidak masuk akal dan bisa dengan mudahnya menghilangkan eksistensi kita loh gitu. Jadi ya walaupun genrenya cosmic horror, kami tetap ya deket gitu, pengen yang langsung kena. Pendekatannya tetap dibikin deket lah gitu. Iya. Wah, ternyata cukup ada nilai religiusnya juga ya, tawakal gitu. bisa diambil ke situ ya, bisa diambil ke situ. Salah satu poin. Tapi aku pas Kang Bud ngomong gitu, aku kepikiran juga, oh iya sih, maksudnya di hidup pun kita banyak hal yang di luar kontrol kita gitu. Jadi kalau kita udah menghadapin satu hal, ya misalnya kayak kemarin deh, COVID. Kita COVID berapa tahun 2-3 harus kita hadapin, ya kita bisa apa gitu. Dan itu baru COVID loh Mas. Maksudnya bukan sesuatu yang kayak misalnya gitu ya, extinction apokaliptik apa gitu, baru COVID gitu. Oh iya sih, kalau ngambil dari sudut pandang itunya bisa relate juga sih. Kayak yang di komiknya Kang Bud juga
sebenarnya ngecek cermin pakai jari itu kan Iya. Nah itu kan sebenarnya diambil dari itu, bukan urban legend, itu fakta. Tapi kayak kebiasaan orang kalau misalnya voyeurism itu kan ngecek di ruang ganti baju, ngecek cermin ada jaraknya atau enggak gitu. Kalau misalnya nggak ada jaraknya berarti ada yang ngintip. Iya. Nah, itu kan mencoba untuk mendekatkan gitu, merelatabilitate hal itu ke pembaca gitu. Menarik sekali. Aku baru ngeh ternyata si cosmic horror itu bisa relate ke orang tuh di bagian situnya. Iya sih. Sebenarnya kalau semuanya itu bisa dicari-cari juga sih. Ya. Dan yang tadi yang soal Novarium bukan dikhususkan untuk cosmic horror, jadi lu bisa expect kedepannya mungkin tidak akan cosmic horror tapi mungkin iya. Mungkin iya. juga, tapi yang pasti akan ngeluarin komik dengan pakem manga itu yang iya, pasti betul. Betul. Oke, sip. Tuh, jadi lu yang dengerin expect-nya ke situ aja kalau menantikan komik selanjutnya Novarium. Bismillah, tidak ada yang patah hati. Amin, bismillah. Yakin sih, aku yakin. Soalnya kan tadi di awal aku sempat bilang banyak yang ngomongin tentang Novarium dan not available ya. Iya. Ya karena salah satunya penjualannya luar biasa gitu kalau dengar bisikan dari orang-orang gitu. Jadi kayak mungkin banyak circle juga yang merasa pengen tahu, lah ini gimana sih bisa jadi circle yang baru keluar terus responnya dapat baik gitu. Tapi mungkin sebelum ke situ, aku mau ngelanjut lagi kenapa tadi aku bilang not available ini karya yang berani gitu. Tadi selain dari satu ngambil temanya cosmic horror, terus yang kedua dari cover. Covernya ini kan putih doang, tipografi not available gitu ya. Bahkan di bagian belakangnya pun nggak ada sinopsisnya. Betul. Jadi kalau orang awam yang biasa ke toko buku mah kayaknya jika tidak tahu apa itu Novarium, tidak tahu apa itu not available, tidak akan tertarik untuk beli komik ini. Maksudnya walaupun dia kita banyak bilang don't judge book by its cover. Itu saya nggak percaya. Saya nggak percaya. Saya juga nggak percaya itu. Saya nggak percaya. Mau nggak mau kan kita pembeli pas pertama kali lihat komik ya covernya dulu yang dilihat gitu kan. Dulu. Nah ini kenapa kalian milih cover seperti ini yang lumayan plain, tidak ada gambar. Ya mungkin dibanding Demon Pepito deh. Betul. Pepito kan ada gambar karakter dari masing-masing cerita. Nah ini boleh coba diceritain nggak? Sebenarnya ini kalau jawaban jawaban kocaknya ya maksudnya. Jawaban kocaknya karena malas aja. Karena kebetulan nggak, tapi kebetulan memang dari Demon Pepito itu yang layout dan desain itu saya dan Budi ya. Terutama kalau logo itu memang saya yang desain. Karena memang basic pekerjaannya itu lebih di desain grafis ya kalau saya. Desain grafis, motion grafis. Jadi memang lebih ke grafis. Jadi soal layout dan soal desain itu memang mostly lebih di saya kalau desain. Nah soal pertanyaan kenapa kok polos? Pertama, saya itu dari awal sudah cukup memetakan sebetulnya target market kita itu siapa. Kayak mungkin memang benar argumentasi soal kalau ini ditaruh di toko buku, orang mungkin nggak akan lirik. Tapi justru karena saya lumayan paham target market apa yang saya sasar, jadi saya tahu bahwa dengan saya mengeluarkan ini, mereka cenderung quote unquote nggak terlalu peduli dengan itu. Tapi sebetulnya kalau mau lebih jauh lagi, pendasarannya itu dari sisi saya ya sebagai desainer itu ada dua. Pendasaran pertamanya, kami merasa, atau saya mungkin ya, tapi kayaknya juga teman-teman yang lain mungkin punya pendapat yang sama. Kami merasa objek horor dari genre ini, genre si cosmic horror ini kan seringkali memang sesuatu gitu ya. Saya agak kurang nyaman menyebutnya entitas ya, sesuatu lah gitu. Sesuatu yang seringkali tidak terdefinisikan atau sulit didefinisikan. Di beberapa kasus misalnya, waktu pas kita saat proses brainstorming gitu ya, kita baca-baca cerita dan segala macam. Saya pribadi jauh lebih bisa merasakan kengerian dari si cerita cosmic horror itu justru dalam bentuk teks atau audio. Jadi misalnya kayak novel atau apa gitu. Ketika misalnya saya dan teman-teman yang lain mencoba untuk mengkonsumsi karya cosmic horror yang notabene-nya lebih ke bentuk visual gitu ya, atau audio visual, saya pribadi kok ngerasa si kengeriannya tuh jadi agak sedikit berkurang gitu, entah kenapa. Selidik punya selidik, ternyata memang ada banyak orang yang mengalami experience yang sama. Lebih senang membaca konten cosmic horror dalam bentuk audio atau dalam bentuk teks ketimbang dalam bentuk visual atau audio visual. Nah, saya pengen menerjemahkan apa yang saya rasakan dan mungkin juga banyak orang lain rasakan soal si kengerian ini. Kengerian akan objek abstrak yang sebetulnya tidak akan bisa diwakilkan dengan simbol apapun. Jadi saya ngerasa kayaknya justru karena di visual itu objek ini divisualkan deh. Sedangkan kita tuh membayangkan itu tuh beyond our mind gitu. Kita bahkan nggak bisa membayangkan itu gitu. Seperti misalnya kita membayangkan bentuk Tuhan gitu. Itu nggak bisa. Kepala kita tuh nggak nyampe gitu. Nah, akhirnya untuk menerjemahkan itu, saya pakai background yang polos. Itu alasan pertamanya. Pengen mencoba untuk menyampaikan experience yang sama yang mungkin juga dirasakan sama banyak orang.
betapa si objek abstrak ini tidak bisa diwakili oleh satu simbol tertentu gitu. Jadi polos aja udah, biarkan masing-masing image dari orang-orang yang membayangkan ini tuh tertumpah ke situ gitu. Itu satu. Alasan keduanya kenapa kok dipilih cover putih, sebetulnya ini agak-agak edgy sedikit kali ya Mas ya. Jadi kan covernya putih tuh, putih agak-agak glossy gitu ya. Jadi sebetulnya si bukunya kalau dilihat membelakangi sumber cahaya gitu ya, itu kan kayak cahaya, sumber apa, inspirasi apalah, Tuhan apa segala. Pokoknya kalau si bukunya ini dilihat membelakangi sumber cahaya, wajah kita tuh akan ada jadi terpantul di si covernya. Oke. Nah ini kenapa dibuat kayak gini? Sebetulnya saya tuh pengen menyampaikan kalau sebenarnya bener kata Bud Kalon tadi soal pendekatan itu tadi. Saya sih pengen terlepas dari objek horor yang sulit didefinisikan gitu ya di genre ini. Sebenarnya semua cerita di dalamnya ini, di dalam si Not Available tuh lebih berfokus kepada manusianya. Yaitu kita gitu, pembaca si manusianya gitu. Makanya kalau dilihat membelakangi cahaya tuh muka kita yang jadi covernya gitu. Karena itu tuh tentang kita, tentang manusia, bukan tentang si entity-nya, bukan tentang si fenomenanya, tapi tentang gimana manusia itu merespon si fenomena kosmik ini gitu. Itu sih sebenarnya kalau jawaban seriusnya ya gitu. Oke. Dalam juga ya, maksudnya ini sih memang untuk horor apalagi kosmik yang sebenarnya di luar nalar tuh penambahan visual memang ini sih. Aku juga setuju sama Kang Ngadias, di beberapa horor saat visualnya ditentukan, maksudnya saat visualnya kadang nggak sesuai dengan yang kita bayangkan kan, atau mungkin kayak betul. Gini sih gitu. Dan saat ternyata visualnya kita harus membayangkan sendiri, betul. Justru malah jadi ada apa ya, kengerian tersendiri gitu ya. Iya, jadi emang si merindingnya tuh bener-bener dibangun sama pembaca. Biarkan si pembaca itu ngebayangin entitas ini apa gitu, biarin aja. Jadi si kertas polos itu tuh cuman sebagai perangsang supaya orang tuh dengan mudah bisa menuangkan pikirannya di situ. Alasan ketiga kenapa aku bilang kalian sangat berani gitu. Maksudnya keberanian macam apa yang kalian punya? Kebodohan kali ya. Daripada keberanian. Kenekatan. Iya, ini kenekatan apa yang kalian punya? Kan waktu itu aku iseng ya nanya, ini Novarium nggak lagi bikin suatu sekte kan, aku bilang gitu. Ini saking kita udah kepikirannya ya, sebetulnya konsep untuk judul selanjutnya itu udah kita tease sebenarnya di. Obrolan seru ini bakalan kita lanjut di episode podcast Komik Indo berikutnya. Jangan sampai kelewatan ya. Dan jangan lupa, dukung terus Perkomikan Indonesia, bukan hanya karena nasionalitas, tapi juga karena kualitas. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah!